mimpi. Si manis dari Tanah Sunda. Tanah Sunda adalah surga di barat Jawa, negeri Indonesia. Ada banyak sekali kuliner khas Tanah Sunda yang harus dicoba ketika berkunjung ke kota di Jawa Barat. Tapi kali ini saya ingin bercerita soal kuliner khas Jawa Barat, kebanggaan orang Sunda atau masyarakat Sunda yang nikmat, sehat, dan mendunia. Colenak adalah salah satu panganan khas Jawa Barat yang sangat nikmat. Nah, jika kamu mau repot mencari keluar, colenak juga bisa ditemukan langsung di dapurmu dengan cara membuatnya sendiri. Adapun kesimpulannya, colenak merupakan salah satu panganan khas Jawa Barat yang terbuat dari bahan singkong dan gula aren. Pertama kali dibuat pada tahun 1930. Sarannya adalah tetap mencintai dan melestarikan kuliner lokal, khususnya tradisional khas setiap daerah. Mau mempromosikan kuliner tradisional ke khalayak luas, terlebih ke wisatawan internasional atau wisatawan yang sedang bepergian, atau bisa memperkenalkan kuliner dari media sosial dan sebagainya. Menjadi pembelajar yang mandiri, kami guru nyalakan tanda tanya, mencari jawaban bersama-sama, merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak. Kudapan Sunda ini dibuat dari tape bakar dan disantap dengan dicocokkan pada gula merah yang dicampur dengan parutan kelapa. Tape sendiri merupakan singkong fermentasi yang difermentasikan oleh jamur Saccharomyces cerevisiae, jamur Aspergillus sp, dan bakteri Acetobacter aceti. Asal usul colenak khas Bandung. Nama colenak tak asing lagi bagi warga Jawa Barat. Makanan khas Sunda berupa tape ini mendunia. Colenak racikan Aki Muhlik, asli kota daerah Bandung, menjadi bagian sejarah pada saat kegiatan konferensi Asia Afrika atau KA di kota Bandung pada tahun 1945 yang dihadiri oleh Presiden Soekarno dan para pimpinan negara. Aki Muhlik selaku pionir colenak sudah melakoni usahanya sejak tahun 1930. Ia setiap hari berjualan di pinggir jalan Ahmad Yani di Cadas nomor 733 Kota Bandung, Jawa Barat. Makanan berpenampilan sederhana ini berbahan dasar singkong yang dibuat menjadi tape atau peyem. Lalu tape dibakar menggunakan arang. Setelah itu hidangan dilumuri dengan gula merah cair dan parutan kelapa. Rasanya sangat unik. Kamu dapat menikmati rasa manis dari tape, tekstur yang lumer di lidah, dan rasa gurih yang berpadu dengan manis pada taburannya. Pembeli pun berdatangan untuk menikmati peyem di gulaan ini. Rupanya tiba-tiba ada konsumen yang menyarankan agar camilan buatan Murni mesti memiliki merek. Ia mengusulkan nama colenak karena cara memakannya dengan dicocol atau disentuh berulang kali, dan banyak konsumen yang mengatakan kalau rasanya enak. Maka tercetuslah nama colenak atau singkatan dari colenak. Kenal sih, combro adalah makanan khas Jawa Barat. Kepanjangan dari combro yaitu oncom di jero. Apa sih itu sejarah combro? Ada yang tahu? Combro adalah makanan khas dari Jawa Barat, terutama di daerah Sunda. Nama combro diambil dari singkatan oncom di jero atau dalam bahasa Indonesia yaitu oncom di dalam. Hal ini dikarenakan penyajiannya. Kuliner ini berisi oncom yang dimasak dengan bumbu khas tanah Sunda. Combro juga memiliki manfaat yang banyak karena di dalam combro ada oncom yang difermentasi sehingga menimbulkan jamur dan bakteri baik yang baik untuk kesehatan. Jadi yang mempunyai masalah pencernaan bisa makan combro. Bahannya sama dari singkong tapi isiannya berbeda. Jika combro terbuat dari oncom dan jika misro terbuat dari gula. Dan juga dalam bahasa Jawa pun beda.
Orang Sunda dan masyarakat Jawa Barat sudah mengenalnya sejak awal. Anak-anak biasanya memainkannya di halaman rumah atau lapangan yang luas. Mainan tradisional ini bisa memakan waktu sekitar 15-30 menit, bahkan bisa berjam-jam jika anak-anak sudah masih bermain. Tidak hanya laki-laki, anak perempuan juga bisa turut serta pemain jumlah 7-20 orang. Permainan tradisional orai-oraian tidak menggunakan alat bantu, hanya menggunakan kata-kata seperti budaya Jawa secara sambung-sambung. Permainan ini sangat mudah dan meriah untuk dilaksanakan karena tidak menggunakan alat bantu selain sebidang tanah yang cukup luas agar anak-anak leluasa untuk bermain. Bagian depan diartikan sebagai kepala dan bagian tengah serta belakang diartikan sebagai bagian tubuh dari kepala. Mereka membentuk barisan satu kolom dengan saling menukuk kedua tangan pada pinggang tengah di depan. Cara melakukan permainan Sunda orai-orai. 1. Pemain dilakukan dengan mulai barisan berjajar ke belakang dan ke bulat. Barisan biasanya adalah urutan dari pemain yang paling tinggi dari depan lalu ke kolom ulat. Kalau pemain biasanya memegang bahu atau pincang pemain yang ada di depan. 2. Barisan itu akan ada sambil-sambil seperti ular mata senang bergerak. Orai-oraian luar leon mapai sawah. Ulah ke sawah paena keser gembekan. Orai-oraian luar leon mapai leuwih. Ulah ka leuwih di leuwih loba nu mandi. Orai-oraian orai naon? Orai bungka. Bungka naon? Bungka laut. Laut naon? Laut dipa. Dipa naon? Dipanderi. Dilanjutkan dengan penampilan dari Negara Santa. Negara Santa. Lepas deui kurini beunang deui. Lepas deui kurini beunang deui ku aki. Sugan teh kuku hideung sing horeng si rama-rama. Sugan teh kuku jeung ineng sing horeng mah ka mana-mana. Cai ulang, cai malik, cai ngocor ka astana. Bingung ulang, bingung balik. Kabung raki rasana, aduh kirasana. Sepanjang jalan soreang, moal waleh di aspalan. Sepanjang aceng kasore, moal waleh, aduh repi akalan. Bendekan lagoni, menang pecang sahiji. Lepas deui kurini, benang deui ku aki. Ku aki lepas deui. Pengen tahu tentang pesan-pesan acara panen pajak ini dari MTS 1 Purwakarta. Silakan Pak, boleh? Ya, terima kasih Ibu Merdekawati ya selaku Ketua Pelaksana. Ini kegiatan harus ditingkatkan dan dilanjutkan lebih intensif lagi biar anak-anak kita paham dan mengerti serta bisa melestarikan budaya-budaya lokal, budaya-budaya nenek moyang kita. Jangan sampai anak-anak kita tergilas oleh budaya modern yang datang dari luar, sementara budaya nenek moyangnya tidak paham dan tidak mengerti. Dan sehingga dengan kurikulum Merdeka ini sangat terbuka dan sangat banyak peluang untuk ibu bapak guru melakukan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan, memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita, sehingga lestarilah budaya kita, jayalah bangsa kita, NKRI tetap jaya, dan anak-anak kita paham dan sangat mengerti serta mendarah daging, menjiwai tentang cinta terhadap tanah air. Hubul waton minal iman itu harus tertanam, terpatri dalam pribadi anak-anak kita semua, sehingga kita tidak khawatir ke depannya untuk meneruskan estafet bangsa ini kepada anak-anak kita yang hari ini adalah
yang kita didik dan harapan ke depannya. Terima kasih, mudah-mudahan acara amanah ini kita bisa laksanakan di kegiatan berikut-berikutnya yang mungkin insya Allah akan lebih berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakil lepas dari